kita semua. Oh iya, hari ini hari Paskah ya Kakak Gaby. Wah. Nah, kita mengingat kematian dan Tuhan bangkit untuk siapa? Untuk kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali mau beribadah, mau meninggikan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Engkau rela mati, bahkan Engkau bangkit untuk kami semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan semuanya bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit mau berdiri. memuji Tuhan. Haleluya. Kita katakan jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan, ingatin teman-temannya di kanan kiri ya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Kita percaya karena kasih Tuhan, Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, siapa di sini yang tahu arti kata love? Iya, artinya cinta. Adik-adik tahu nggak bahwa ada satu orang yang sangat cinta adik-adik, kakak-kakak, dan kita semua. Siapa dia? Yesus. Ayo adik-adik, kita mau serukan, kita mau gerakan, kita mau nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ikuti kakak-kakak ya. Kita nyanyikan pujian ini. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fail. Lagi adik-adik ya, kita nyanyikan pujian ini. It's about you, tunjuk temannya. It's about me, yeah. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fail. Yuk sama-sama loncat adik-adik. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. Lagi, it's about everlasting. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Ayo tepuk tangan semuanya adik-adik. Haleluya. Haleluya. Adik-adik tahu bahwa kasih Yesus sangat besar buat kita. Dia mengasihi adik-adik dan kita semua. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan kita. Dia sungguh indah, dia sangat manis dalam hidup adik-adik dan hidup kita semua. Ayo adik-adik, kita naikkan syukur kita dan naikkan pujian ini. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.
bersyukurmu ya adik-adik. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Terima kasih. buat kasih setiamu. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar, sungguh indah bagi kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya, benar Tuhan, kasih Yesus sungguh indah buat kami. Kasih Yesus untuk selama-lamanya. Engkau menebus setiap kesalahan kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami, untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Supaya kami anak-anak Tuhan menjadi lebih mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik. Wah, Tante senang sekali hari ini bisa menyapa adik-adik lagi di hari yang istimewa. Kenapa ya hari ini istimewa? Ada yang tahu? Pasti sudah tahu semua ya. Karena hari ini kita merayakan apa? Ya, kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Semua sudah tahu ya? Sudah tahu ceritanya? Nanti kita lihat lagi ceritanya ya. Tapi sebelum kita lihat ceritanya,
Tante mau tanya dulu nih, siapa adik-adik di sini yang senang sekali waktu Paskah tiba, menunggu-nunggu lomba cari telur? Siapa? Ada? Atau lomba menghias telur? Siapa yang suka ikut lomba? Tante juga senang ikut lomba cari telur, menghias telur. Nah, kali ini karena adik-adik di rumah, kita nggak bisa bikin lomba menghias telur atau cari telur. Tante bawa telur Paskah spesial buat kita nanti mau buka sama-sama ya. Nah, telur-telur ini spesial loh. Mau tahu nggak spesialnya kenapa? Karena dari telur-telur ini kita bisa belajar mengingat lagi tentang Paskah. Enaknya dibuka nggak ya telurnya? Dibuka nggak? Kita buka ya. Kita langsung buka aja ya. Kita buka sama-sama telurnya ya. Ada 4. Kita buka dulu yang pertama. Yang ini kita buka. Wah, ada suaranya. Apa kira-kira isinya? Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira isinya apa ya? Wah, kelihatan nggak ya ini ya? Isinya apa? Tante Pris lihat, tunjukin. Cancang, kelihatan nggak? Aduh, gimana cara nunjukinnya nih? Nah, ada yang bisa lihat? Bisa lihat nggak? Kelihatan? Warnanya transparan ya. Susah lihatnya. Ini salib. Salib. Iya, yang pertama telur isi salib. Mengingatkan kita bahwa waktu Paskah itu Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Terus kita buka yang kedua. Waduh, makin kencang suaranya ini. Apa kira-kira isinya? Coba tebak. Kira-kira apa? Yang pertama tadi salib loh isinya. Yang kedua kira-kira apa ya? Kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Apa ini? Paku. Au. Iya, paku. Waktu disalib, tangan dan kaki Tuhan Yesus itu dipaku. Sakit nggak ya kalau dipaku? Sakit sekali. Aduh, gitu. Kalau kita jatuh, luka sedikit aja sakit, apalagi ini dipaku loh, sampai berlobang tangannya dan kakinya. Iya, Tuhan Yesus dipaku di kayu salib untuk kita. Terus kita buka yang selanjutnya, yang ketiga. Berat, yang ini isinya berat banget. Apa ini isinya ya kira-kira ya? Penasaran kan? Tante juga penasaran. Kita buka. Hah? Batu. Kalau batu ini mengingatkan apa ya? Ada yang ingat nggak? Batu besar, batu yang berat. Batu apa? Batu yang menutup kubur Yesus. Ya, waktu Yesus mati, Yesus dikuburkan di dalam gua dan ditutup dengan batu besar. Lalu dijaga oleh para pengawal. Nah, batu mengingatkan Yesus yang mati dan dikuburkan. Terus yang terakhir kita buka. Tinggal 1. Kita buka apa isinya. Kok nggak ada suaranya? Kira-kira apa isinya ya? Nggak ada suaranya loh, beneran. Tuh, nanti deketin mic-nya. Mana nih? Tuh, nggak ada suaranya. Coba kita lihat ya isinya. Ada isinya nggak nih? Hah? Kosong. Yang kosong ini justru mengingatkan kita kenapa kita merayakan Paskah. Kenapa kita merayakan Paskah? Karena kubur Yesus kosong. Yesus sudah bangkit. Yeay! Yesus sudah bangkit. Yesus tidak cuma mati, tapi dia juga bangkit. Dia sudah menebus dosa kita dan sudah memberikan pengampunan buat kita semua. Nah, sekarang kita mau dengar ya cerita tentang Paskah ya. Kita dengar ceritanya. Kita dengar sama-sama, kita lihat dan kita dengar ceritanya. Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Selama hidup di dunia, Yesus mengajarkan kepada banyak orang tentang Allah. Dia melakukan banyak mujizat,
seperti menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak suka pada Yesus. Mereka berkumpul dan mencari cara bagaimana untuk menangkap Yesus. Seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus kepada mereka. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Mereka membawa Yesus ke hadapan imam besar untuk diadili. Mereka mengumpulkan saksi palsu dan akhirnya memutuskan untuk membunuh Yesus. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Tapi Pilatus berpikir bahwa Yesus tidak bersalah dan ingin melepaskan Yesus. Namun, orang banyak berteriak-teriak meminta agar Yesus disalibkan. Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka membawa Yesus dan menyiksa Yesus. Yesus diolok-olok dan diludahi. Mereka juga memakaikan mahkota duri ke kepala Yesus. Kemudian mereka menyuruh Yesus untuk memikul salibnya. Di tengah jalan Yesus tidak kuat lagi. Maka mereka memaksa seorang yang lewat untuk membawakan salib Yesus. Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak, di antara dua orang penjahat. Tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Pada saat Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang yang lewat mengolok-olok Yesus dan mengatakan, "Kalau engkau memang anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Tetapi Yesus tahu bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Gelap gulita meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Kemudian matilah Yesus. Lalu datanglah Yusuf dari Arimatea. Dia mengambil mayat Yesus dan menguburkannya di sebuah kubur baru miliknya dan menutupnya dengan batu besar. Pada hari yang ketiga, murid-murid Yesus datang untuk menengok kubur Yesus, dan mereka terkejut karena kubur Yesus kosong. Seorang malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit, seperti yang pernah dikatakannya. Mereka sangat bersuka cita dan cepat-cepat pergi untuk memberitahukan berita itu kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik sudah lihat tadi ceritanya ya? Tante Pris punya pertanyaan nih, berhubungan dengan cerita yang kita lihat tadi. Tuhan Yesus itu sebelum dia datang ke dunia, dia tinggal di surga. Tempat yang indah, tempat yang nyaman. Kenapa ya Tuhan Yesus mau turun ke dunia? Ke tempat yang gak enak. Bisa rasa lapar, bisa rasa haus, bisa sakit, bisa kepanasan, bisa kedinginan. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia ya? Dan tidak cuma datang ke dunia loh. Tuhan Yesus tadi apa? Mati di kayu salib. Kok mau ya Tuhan mati di kayu salib? Kalau tadi adik-adik memperhatikan ceritanya, adik-adik pasti tahu jawabannya. Waktu orang-orang mengolok-olok, Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu benar anak Allah, turun dari salib itu sekarang." Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesus itu Tuhan ya, dia Tuhan, dia Allah, bisa nggak dia turun dari salib itu, menyelamatkan dirinya? Kalau Yesus mau, Yesus bisa. Tapi
Tadi kita dengar Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mati di salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, dosa manusia, untuk menyelamatkan dunia ini. Supaya apa? Supaya kita semua yang percaya kepada Tuhan bisa diselamatkan. Kita bisa tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa datang beribadah, kita bisa beribadah di rumah lewat online, kita bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, semua karena penebusan Tuhan Yesus buat kita semua, sehingga kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan itu cinta kita semua. Seperti di ayat pokok kita hari ini. Tema kita hari ini di Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan begitu cinta pada kita. Sampai Yesus rela menderita, sakit, disiksa, mati di kayu salib buat kita. Adik-adik cinta Tuhan juga enggak? Iya, kalau Tuhan sudah cinta pada kita, kita juga mau belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Kita mau belajar mengasihi Tuhan. Gimana caranya? Dengan melakukan firman Tuhan, betul. Dengan rajin beribadah, baca Alkitab, berdoa, melakukan firman Tuhan. Kalau setiap minggu kita sudah dengar cerita firman Tuhan, kita belajar apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukannya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita cinta pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah cinta kita begitu besar, cintanya Tuhan buat kita, kita juga mau belajar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, kita menghormati orang tua kita, itu juga wujud kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi teman-teman kita, saudara kita, itu juga wujud kita mencintai Tuhan. Kita mau jadi anak Tuhan yang hidupnya menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Semua mau jadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Ya, tante juga mau jadi anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Jadi berkat buat banyak orang. Kita berdoa sama-sama ya. Kita minta Tuhan tolong kita untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan kita juga bersyukur sekali buat pengorbanan Tuhan, buat cinta Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan Engkau sudah rela mati di salib buat kami, Engkau sudah bangkit bagi kami. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mencintai kami tahu Engkau begitu mengasihi kami bisa merasakan berkat-berkat dan kebaikan Tuhan, semua karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami melakukan firman Tuhan, untuk kami semakin hari hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau terus tolong kami, sertai kami, mampukan kami menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh merayakan Paskah, kami boleh merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang sudah beribadah, Engkau memberkati guru-guru kami, orang tua kami, Engkau memberkati sekolah minggu di tempat ini, Engkau memberkati gereja kami juga. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.